Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wa Arif Ugari yang membahas tentang peternakan dan pertanian. Kali ini, sahabat Wa Arif Ugari, kita akan membahas salah satu sapi terbesar di dunia, yaitu sapi limonsin atau sapi pedaging yang lagi viral-viralnya. Untuk menonton video selanjutnya, baiknya teman-teman yang belum subscribe, like, komen, maka segera subscribe, komen, dan like-nya. Oke, teman-temanku, ketika kita sudah memegang HP-nya, simak sampai full videonya, penjelasan dari saya tanpa perpanjang kata. Kita langsung saja simak video berikut ini. Let's go. Sapi merupakan hewan yang telah lama keberadaannya, cikal bakal sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sapi terdiri dari banyak golongan dan bangsa. Bangsa-bangsa tersebut telah mengalami perkawinan silang sehingga menghasilkan sapi yang berbeda dari tetuanya. Zaman prasejarah hanya ada dua bangsa sapi di dunia ini, yaitu Aurochs di Eropa dan Zebu di Asia, Afrika, serta India. Sapi yang dipilih untuk dipelihara adalah sapi yang mempunyai postur tubuh besar serta otot-ototnya kuat. Sapi yang besar dan kuat ini dimanfaatkan tenaganya sebagai penarik beban. Sapi-sapi tersebut dikawinkan dengan sapi lainnya yang mempunyai karakteristik sama sehingga turunannya menjadi jauh lebih baik, lebih besar dan lebih kuat. Setelah tidak lagi dibutuhkan tenaganya, mereka melakukan pemilihan untuk dikembangbiakan guna mendapatkan turunan yang lebih baik, lebih besar. Perbaikan keturunan tersebut berjalan terus dari masa ke masa. Keturunan sapi yang inilah yang menjadi nenek moyang sapi potong yang ada saat ini. Para peternak sapi kemudian membentuk organisasi guna menentukan dan mengembangkan standar registrasi, serta membuat aturan yang harus diikuti oleh para peternak sapi dalam memilih bibit sapi untuk dikembangbiakan. Dengan demikian, garis keturunan suatu jenis sapi dapat terjamin standar, karakteristiknya pun tetap terjaga. Hasil dari seluruh turunannya pun mempunyai kemasan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam standarisasi dan aturan sapi-sapi yang mempunyai kesamaan. Inilah saat ini bisa disebut dengan jenis sapi tertentu dan diberi nama tertentu oleh asosiasi peternak sapi di masing-masing negara atau di masing-masing lokasi, membedakannya. Kemudian masuk ke sembari kita menikmati di samping rumah, kita bicara tentang sejarah sapi limonsin dimulai pada periode yang dikenal sebagai Pleistocene, 2,6 juta sampai 12.000 tahun yang lalu, ketika banyak megafauna menjelajahi bumi. Aurochs, nenek moyang dari ternak modern, termasuk salah satu megafauna yang bertahan sampai abad ke-17. Gambar hewan termasuk Aurochs terdapat pada lukisan gua yang ditemukan pada tahun 1940 di Lascaux di wilayah Dordogne, Prancis. Lukisan tersebut diperkirakan berusia 17.300 tahun karena penampilan mereka. Aurochs yang ada di lukisan tersebut diyakini telah menjadi nenek moyang langsung dari sapi limousin. Adapun bukti tertulis pertama dari keberadaan sapi limousin berasal dari akhir abad ke-18. Sapi limousin adalah bangsa sapi potong berotot yang berasal dari Limousin dan Mars di Prancis. Bangsa ini dikenal sebagai sapi
Limousin dari Prancis. Awalnya sapi Limousin dinilai sebagai sapi pekerja yang bentuknya buruk dan kualitas susunya rendah. Bahkan sapi Limousin adalah salah satu sapi terburuk dalam kompetisi. Sahabat Warif Ugari, dalam rangka memperbaiki keturunannya, ada upaya menghasilkan strain yang lebih besar dari Limousin. Tahun 1700-an dan 1800-an, beberapa peternak Limousin mencoba untuk menyilangkan sapi Limousin dengan sapi Agenais, sapi Norman, atau sapi Charolois yang memiliki bentuk lebih baik. Hasilnya terbentuk sapi yang lebih tinggi serta memiliki volume perototan lebih di bagian kaki belakang dan di pinggang. Sayangnya sapi persilangan ini terbukti tidak ekonomis karena membutuhkan jumlah pakan yang lebih besar daripada yang dapat disediakan sehingga ditinggalkan. Peternak sapi Limousin kemudian berkonsentrasi pada peningkatan keturunannya melalui seleksi alam. Program pemulihan diizinkan untuk berkembang secara alami agar dihasilkan kualitas yang lebih tinggi. Salah satu upayanya melalui seleksi ketat pada kelompok ternak sapi Limousin. Keberhasilan pemulihan tersebut menyebabkan Limousin dikenal sebagai hewan pedaging Prancis. Prancis sejak saat itu dengan semakin berkembangnya penggunaan seleksi alam, pencatatan garis keturunan dari sapi jantan dan betina Limousin yang luar biasa menjadi penting untuk mempertahankan hasil pemulihan dan generasinya. Disusunlah Limousin Herdbook tahun 1886. Tujuannya untuk memastikan keseragaman perkembangan dan menjamin kemurnian keturunan dan perbaikan dengan hanya merekam dan hewan peternak yang memenuhi standar jenis secara ketat. Jalan yang dipilih sangat cermat sehingga kurang dari setengah dari semua peternak hewan yang mengajukan permohonan pendaftaran diterima. Maka penerapan standar dari buku tersebut mendorong penciptaan Limousin ternak eksklusif di Prancis berkat kualitasnya. Bangsa Limousin telah memenangkan banyak penghargaan di kompetisi bergengsi. Sebagai contoh, daging sapi Limousin datang lebih dahulu di Quality Trophy dan berkualitas sebagai the best Eropa Bemeat. Selama Paris International Agricultural Show, sapi Limousin membuat kesan yang mendalam pada sapi Prancis selama tahun 1850-an. Pertunjukan pertama menang di Bordeaux dengan mengambil tempat kedua dan ketiga. Selanjutnya tahun 1857 sampai 1859 Limousin juga unggul di beberapa kompetisi karkas. Pertama di kompetisi produk pertanian yang diadakan di Poussy, dekat Paris. Reputasi Limousin sebagai hewan daging pun tegas ditetapkan. Hari ini sapi Limousin masih disebut sebagai tukang daging hewan di Prancis. Dan sapi Limousin di Indonesia sangat bergengsi dan sangat-sangat mahal. Karena salah satu sapi selain dari dagingnya yang besar, kemudian keunggulannya, dia sangat diminati oleh para tokoh bangsa, para pejabat, para artis, dan sebagainya. Mungkin sekian dulu sejarah singkat atau ulasan singkat mengenai adanya sapi Limousin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Arif Ughari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.